Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas dan mbak-mbak semua, sehat semua, Nje? Waalaikumsalam. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah pada hari yang cerah ini, siang ini ya menjelang zuhur kita dipertemukan Allah pada kegiatan kuliah statistika ya. Insya Allah seperti yang kemarin sudah kita sepakati, kita review dulu bab 1 sampai bab 5, kemudian nanti lebih detail ke bab 6 gitu nggih, karena tidak semua teman-teman pernah belajar statistik gitu. Jadi ada sekilas materi untuk mengantarkan. Kemudian mohon izin karena kemarin ada kelas yang belum belajar notasi sigma, kita review dulu notasi sigma gitu ya, sama notasi-notasi sebelumnya. Setelah itu nanti kita masuk ke chapter 2 cepat, masalah membuat chart ya, atau menginterpretasi chart ya, grafik dan seterusnya. Kemudian nanti ada modus dan median ya, atau apa yang paling utama lebih ke standar deviasi sama rataan atau ukuran pemusatan, ukuran tendensi sentral dan ukuran penyebaran. Mohon izin saya share screen ya. Saya share dulu dari bab 1, saya menggunakan papan tulis. Nah, nanti ada beberapa terminologi yang kita gunakan. Yang pertama adalah notasi sigma ya, seperti ini. Nah, ini membacanya sigma. Kemudian ada P seperti ini ya. P ya, P. Kalau notasi sigma itu notasi jumlahan ya, misalnya sigma I dari sigma I dari 1, I sama dengan 1 sampai 5. Nah, itu kan berarti nanti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu ya, tambah 5. Nah, kalau P nanti dikalikan. I sama dengan 1 sampai 5 berarti sama I ya. I berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 gitu. Bisa juga nanti segmanya itu ada AI. Berarti nanti A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya. Nah, nanti kalau P itu dikalikan gitu. Nah, kemudian ya, ini ada 5 orang yang gabung, admit all. Papan tulis kosong kelihatan sih? Kelihatan, Bu. Ini selain sigma ada istilah lain yang kita gunakan. Nah, ini biasa kita gunakan untuk sampel ya, untuk sampel. Yang ini kita gunakan untuk populasi. Nanti ada ukuran ya, ukuran. Ukuran sampel biasanya N kecil, ukuran populasi N besar. Kemudian ada rata. Rata itu pakai, kalau sampel pakai X bar, kalau populasi pakai mu. Seperti ini. Kemudian ada standar deviasi. Sampel pakai S, populasi pakai sigma. Kemudian nanti ada varian. Ya. Varians. Itu pakai S kuadrat. Kalau ini pakai sigma kuadrat. Ya. Monggo di cropping bagi yang memerlukan. Nanti bisa dipindah ke catatan yang lebih baik. Gitu. Itu terminologi yang sering digunakan. Kemudian setelah notasi sigma yang paling sering digunakan, kita nanti sambil belajar gunanya sigma untuk apa, ke rata dan variansi. Kemudian untuk apa? Untuk chartnya saya menggunakan Excel ya, mohon izin. Nah, ini data ngarang saja. Excelnya sudah kelihatan sih? Sudah, Bu, sudah. Ini contoh ya, DKI Jakarta.
Terus ada Banten, saya pindah di sini. Nah, ini contoh saja ya. Ini misalnya hasil apa? DKI misalkan 85. Banten itu biasanya lebih rendah. Jogja sedikit lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Jawa Timur di bawahnya DKI dan Jogja. Jawa Tengah. Nah, misalnya seperti ini ya. Untuk membuat chart atau menyajikan chart, kita ada banyak cara. Yang paling sering kita lihat diantaranya dengan menggunakan diagram batangnya. Cara membuatnya di blok saja, nanti bisa dipraktekkan sendiri ya. Kemudian insert, kita bisa pakai macam-macam. Misalnya kita pilih ini, misalnya ini ya. Atau mau ganti juga boleh seperti ini. Kita tinggal klik di atasnya, ini banyak pilihan ya. Mau seperti apa, mau ada yang berpola, gitu. Cara lain, ya cara lain ini kan ininya berdiri ya, berdiri ke atas. Ada juga nanti chartnya itu yang menyamping ya. Insert, chart, kita pilih. Nah, di sini, ini ada pilihan kalau mau mendatar. Biasanya kalau mendatar itu yang itu banyak ya, Jawa Timur, Jogja, se-Indonesia misalkan, kan ada 34 provinsi. Jadi item yang disajikan tuh banyak banget. Kalau membuatnya menjadi yang berdiri seperti di samping, itu akan nampak uyuk-uyukan. Yang ini akan nampak penuh gitu ya. Kemudian kita biasa menggunakan yang berdiri agar lebih cantik. Nah, kita bisa juga menggunakan ganti 3 dimensi ya. Misalnya ganti 3 dimensi yang ini misalnya, nah menjadi lebih bagus. Ada nampak 3 dimensinya ya. Ganti warna juga bisa. Nanti misalnya ini mau diganti warnanya, bisa tinggal memilih ya, gitu. Kemudian kalau misalnya Mbak-mbak diminta menyajikan chart itu sebagian dari keseluruhan, nah ini tadi sudah sempat bikin seperti ini. Hanya di blok saja, ini misalnya banyaknya mahasiswa ya. Kalau tadi ini ya, kalau perbandingan ya, antar komponen dibandingkan biasanya kita menggunakan batang. Tetapi kalau antar komponen itu bagian per bagian, misalnya dari 7.000 orang mahasiswa ternyata sebagian itu dari Jakarta, sebagian dari Banten, sebagian dari Jogja, sehingga totalnya 7.000 itu dari seluruh Jawa misalnya ya. Kemudian kita blok. Nah, kita blok, kita insert, nah kemudian kita pilih yang ini, yang mau donat juga boleh, yang bolong tengahnya, atau kita ubah, ada persentasenya kelihatan, nah bisa kita pilih. Atau pakai pie ya, pie seperti kue diiris di sebelah kanan. Itu cara menyajikan datanya. Itu kalau bagian dari keseluruhannya. Kemudian juga kalau distribusi frekuensi yang dapat 0 sampai 1 23, yang dapat 1 sampai 2 sekian, yang dapat 9 sampai 10 79. Nah, di sini disajikan dengan distribusi frekuensi gitu. Kemudian ada cara lain, yakni menyajikan data. Kalau misalnya satu barang dinilai beberapa orang. Nah, ini contoh kemampuan guru. Kemampuan guru kan one thing ya, satu hal. Satu hal dinilai oleh siswa, dinilai oleh guru lain, dinilai oleh kepala sekolah, dinilai oleh pengawas. Kita menggunakan diagram jaring laba-laba gitu. Dari sini juga misalnya satu orang dinilai dari beberapa komponen. Misalnya ketika seseorang mengajar, persiapannya dinilai, kegiatan inti dinilai, kegiatan penutup dinilai, pas penilaiannya dinilai. Jadi seperti ini kelihatan. Dari sini akan kelihatan komponen mana dia yang unggul, atau dinilai oleh siapa dia unggul, dinilai oleh siapa dia rendah, atau di komponen mana dia rendah. Contohnya di sini, kalau untuk yang komponen penilaian
calon guru ini yang dinilai yang rendah adalah di komponen penilaian, semacam itu. Kemudian ada lain lagi yang penting yang nanti ketika kita belajar analisis regresi ya, ini cara bikinnya. Kalau sudah ada begini tinggal diblok saja, kemudian di insert, kemudian dipilih yang ini ya, lain-lain. More scatter charts ya. Di sini kita pilih yang radar. Atau pilih lagi yang lain-lain, bisa bagian-bagian. Nah, bisa pakai box and whisker plot seperti ini. Nah, atau juga yang paling sering menggunakan scatter X dan Y ini. Jadi dari sini kita bisa gunakan untuk melihat polanya ya. Ya, jadi tinggal memilih ya. Yang sering digunakan tadi untuk regresi ini membuat scatter plot. Jadi misalnya ya, ini contoh ya, contoh real. Nah, contoh real yang di kasus di MIPA. Ini teman-teman ya, terima kasih Mbak Noti dan teman-teman yang dulu mengumpulkan data terkait dengan hal ini. Riset mini kemudian dilaporkan. Uang bulanan sama IPK. Yang dikasih uang bulannya 500, IPK-nya hampir 4. Yang dikasih uang bulanan 1.200.000, ternyata IPK-nya 3,2. Nah, di sini ada kaitan antara IPK dengan uang bulanan. Tetapi ternyata korelasinya negatif ya, atau hubungannya berbanding terbalik ya, semakin tinggi uang bulanannya semakin rendah IPK-nya, seperti itu ya. Ini untuk contoh saja ya, ini bercanda saja. Nah, karena biasanya yang uangnya banyak terus jalan-jalan, nah semacam itu interpretasi ya, tetapi kita belum sampai ke interpretasi, kita lebih ke cara menyajikan datanya gitu. Sampai sini untuk menyajikan data ada beberapa chart yang bisa digunakan, ada diagram batang, diagram lingkaran, ada spider, kemudian ada scatter plot seperti ini yang di layar, kemudian tadi ada distribusi frekuensi. Nah, yang paling sering yang digunakan itu gambar lain seperti piktogram, itu bisa nanti untuk pengayaan ya, karena gambarnya susah ya. Kalau banyaknya kambing yang disembelih harus gambar kambing kan susah. Populasi kucing yang ada di Indonesia kan gambar kucing susah, makanya itu sebagai gambar aja kalau disajikan di koran gitu ya. Sampai di sini untuk menyajikan data, ada yang perlu ditanyakan? Apakah suara saya bisa diakses? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Pas, Ibu. Pas ya, tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon izin kita lanjut ke ukuran tendensi sentral ya. Yang utama yang kita bahas adalah rata, kemudian ukuran yang satu lagi ukuran penyebaran, yang kita bahas adalah varians, karena kita akan akrab dengan dua itu sampai kuliah berakhir. Untuk modus, median, kemudian nanti ada kuartil dan lain-lain, kita pengayaan kita dengan membuka buku ya, gitu, membuka rangkuman yang kemarin sudah diberikan ke masing-masing grup ya. Mohon izin saya share screen, tadi pagi dipakai dengan mas-mas dan mbak-mbak S3. Ya, ini rata-rata ya. Kalau ada data seperti ini, nah kemudian nanti diurutkan, nah kita bisa menghitung pusat massa ya. Yang dari fisika yang namanya pusat massa itu titik tengah ya. Kalau misalnya di titik itu diberikan jarum, nah insya Allah bisa menyangga keseluruhan ya. Seperti itu teorinya. Jadi pusat massa atau sentroid dari data atau pusat dari data itu disebut sebagai rata-rata gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nanti itu sentroid tadi sebagai ukuran tendensi sentral.
Ada hal lain selain ukuran tendensi sentral yang sering disebut dengan ukuran deviasi atau seberapa jauh menyimpang dari rata-rata disebut sebagai standar deviasi. Kalau standar deviasi dikuadratkan itu namanya varians. Nah, ini contoh ya varians. Di sini ada pusat massa yang merupakan ukuran tendensi sentral. Nanti cara menghitungnya itu sigma XI dibagi N gitu ya kalau di buku. Jadi itu gampang banget, sudah kita pelajari. Nah, kemudian nanti seberapa jauh satu data menyimpang dengan rata atau dengan pusat massa, yang lain dihitung, kemudian ketika semuanya sudah dihitung, 1/n dikalikan jumlah dari penyimpangan. Ya, simpangan itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, itu nanti menjadi varians. Nah, atau kalau ditulis menjadi seperti ini ya, gitu. Kemudian kalau misalnya ini kan kuadrat, nah kalau namanya varians, kalau yang ini standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari varians. Karena di bawah akar nilainya selalu positif gitu ya, gitu. Insya Allah masih mudah pas ini. Nah. Kemudian untuk ini varians 2 dimensi tidak diperlukan, ini untuk S3. Kemudian kita ke modus, median, dan rata. Monggo dibaca sekilas bab berapa nih? Bab 3 ya. Monggo dibaca sekilas bab 3, insya Allah akan saya jelaskan ya. Untuk rata-rata, kemudian dan lain-lainnya.